Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Burhanuddin. Saya adalah mahasiswa STAI Persis Garut. Dan untuk kesempatan kali ini, saya akan menampilkan atau mempersembahkan pembelajaran menggunakan metode smart card, gitu kan. Nah, tugas ini diampu oleh Ustazah Leni Layina MPDI pada mata kuliah metode pembelajaran PAI dalam mata pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Mudah-mudahan video ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan juga bisa ada manfaatnya bagi kita semua, dan yang paling penting bisa menjadi nilai A ya bagi saya pribadi. Nah, untuk selanjutnya mari kita tonton video terkait metode pembelajaran smart card ya, dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sekali lagi, mudah-mudahan video ini bisa berjalan lancar, sukses, dan nilainya menjadi A. Sekian dari saya, kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali di pelajaran yang sama, yaitu di pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, untuk hari ini Bapak ada sedikit permainan nih buat kalian. Di sini Bapak sudah menyediakan ada 3 kartu ya. Ada kartu A, kartu B, dan kartu C. Nah, masing-masing kartu ini ada satu kisah tentang Nabi kita, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Cuma yang terdapat dalam setiap kartu ini cuma ada kisah singkat satu nabi ya. Nah, untuk teknis permainannya seperti ini. Jadi nanti kalian memilih satu persatu, memilih mau yang A dulu, mau yang B dulu, atau mau yang C dulu ya. Nanti kalian yang milih. Ketika kalian sudah memilih kartu, misalkan kartu B, ya kita akan membuka kartu B gitu kan, untuk membahas tentang kisah Nabi. Nah, sekarang Bapak akan meminta kalian untuk memilih salah satu dari kartu ini. Mau kartu mana dulu? Kartu A, kartu B, kartu C? Kartu A dulu boleh ya. Mari kita buka kartu A. Yang penting terlebih dahulu tentang Nabi siapakah di dalam kartu A ini. Ternyata ada kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin. Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abroha Habasyah datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW akhirnya dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat. Jadi ketika usia Nabi Muhammad 2 tahun, kakeknya itu wafat.
Selanjutnya Rasulullah dibesarkan Abu Thalib, yaitu pamannya. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan meski hidup sebagai seorang fakir atau serba kekurangan. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa yang menjadi tanda kebesarannya sebagai Nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah Nabi yang bersih, bersinar mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah yang ditempati oleh Siti Halimah. Siti Halimah itu adalah orang yang menyusui Nabi dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpinya itu nyata. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad apa? Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Nah, peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat. Nah, itu untuk kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya mau pilih kartu mana? B atau C? Mau pilih kartu mana? B atau C? C dulu. Oke, kita gunting kartu C. Itu isinya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di tengah-tengah kaum kafir penyembah berhala di negeri Mosul atau sekarang itu Babilonia atau Irak. Bahkan ayahnya yang bernama Azar merupakan seorang pembuat patung berhala. Jadi seorang ayahnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang pembuat berhala yang dimana nantinya berhala-berhala tersebut disembah. Jadi tidak menyembah Allah para kaum ini tapi malah menyembah berhala yang dibuat oleh ayahnya Nabi Ibrahim atau manusia. Dikisahkan pada awal kelahirannya tersebut, Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu memerintahkan semua bayi yang baru lahir haruslah dibunuh. Namun, ibunda Nabi Ibrahim saat itu tidak menuruti perintah tersebut dan justru menyembunyikan Nabi Ibrahim yang baru saja lahir ke dalam hutan. Kemudian saat beliau tumbuh dewasa, barulah Nabi Ibrahim kembali ke tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sekembalinya beliau kepada masyarakat, Nabi Ibrahim dibuat bingung ketika melihat banyak orang termasuk orang tuanya menyembah patung berhala yang hanya berupa benda mati. Saat itu Allah memberikan berkah berupa pemikiran cerdas kepada Nabi, hingga Nabi Ibrahim pun berpikir tidak mungkin berhala tersebut adalah Tuhannya karena tidak bisa bergerak apalagi memberikan perlindungan bagi umat manusia. Kemudian ia pun bertanya-tanya, apa atau siapakah Tuhan itu? Apakah Raja Namrud yang berkuasa itu Tuhan? Ataukah bintang, bulan, dan matahari yang tidak kekal itu adalah Tuhan? Setelah melakukan perjalanan mencari Tuhan, maka Nabi Ibrahim pun sadar bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meneguhkan keimanannya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun memohon kepada Allah agar beliau diperlihatkan kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Gitu kan. Jadi salah satu mukjizat Nabi Ibrahim ini adalah menghidupkan orang yang sudah
mati. Itu juga atas izin Allah. Nah, dari situ Nabi Ibrahim akhirnya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada berhala, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, bukan berhala. Nah, itu sejarah singkat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kita buka kartu yang terakhir, yang B ya. Yang B. Kira-kira B ini mengisahkan tentang Nabi siapa? Ayo. Maunya Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, kita buka. Bukan, salah. Ternyata kisah Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa alaihissalam seperti ini, dengerin. Pada zaman dahulu, Mesir dipimpin oleh raja bernama Fir'aun yang terkenal zalim. Ia dikenal sebagai raja yang sombong, sewenang-wenang, hingga memperbudak penduduknya. Suatu ketika, Fir'aun bermimpi bahwa Mesir terbakar, kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Ia pun mengumpulkan ahli sihir dan peramal untuk menafsirkan mimpi tersebut. Para peramal mengartikan bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun sangat ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki keturunan Bani Israel yang baru saja lahir. Nabi Musa lahir bertepatan dengan pembunuhan massal tersebut. Ibunya mencari tempat jauh yang aman dari jangkauan tentara raja zalim tersebut. Ibu Musa menyusui dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai, di sekitar sungai. Suatu hari, ibunya lupa menarik peti dan membuat Nabi Musa terbawa arus sungai. Nah, peti tersebut terbawa hingga ke istana dan ditemukan oleh Aisyah, istri dari Raja Fir'aun. Nah, akhirnya beliau merawat bayi malang tersebut dan membawa bayi Musa ke hadapan Fir'aun. Setelah beberapa ibu susu, dan tadi ketika Nabi Musa ditemukan, akhirnya Nabi Musa itu dibawa ke hadapan Raja Namrud. Nah, setelah di hadapan Raja Namrud, akhirnya yang menemukan Nabi Musa itu menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa, jadi untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa itu menolak semuanya. Hingga suatu ketika ibu kandung Musa mengetahui berita tersebut. Ia segera datang ke istana dan menyusui Nabi Musa. Nah, seperti itu untuk kisah Nabi Musa secara singkat. Nah, jadi dari beberapa kisah Nabi yang 3 ini terdapat perbedaan gitu kan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad nih lahir terus menghadapi kaumnya, ada masalah-masalah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Kemudian ketika Nabi yang kedua tadi Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim lahir terus ditugaskan oleh Allah untuk membimbing umatnya, ya masalah juga itu lahir, tapi dengan masalah-masalah yang berbeda. Kemudian yang barusan Nabi Musa itu ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing umatnya, dan ya sama juga terdapat masalah-masalah ketika Nabi Musa membimbing umatnya. Jadi pada intinya setiap nabi itu
masing-masing terdapat terdapat cobaan yang berbeda-beda dan terdapat memiliki kaum yang berbeda, seperti itu ya. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dari permainan tadi bisa ada ilmu baru buat kalian semua, bisa menjadi suri tauladan, uswatun hasanah ya dari cerita-cerita Nabi tersebut. Untuk itu mata pelajaran SKI pada hari ini Bapak rasa dicukupkan sekian. Kita bertemu lagi di hari Selasa ya, di hari Selasa kita bertemu lagi di mata pelajaran SKI. Setelah ini pelajaran siapa? Ada di kantor Ibu siapa? Ibu Nopi ya, ada di kantor. Nanti Bapak sampaikan. Untuk pelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, patuhi protokol kesehatan gitu kan. Karena kalau kita tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut, ya pembelajaran tatap muka itu pasti tidak akan berlangsung, tidak akan diizinkan. Jadi untuk itu, kalau kalian misalkan rindu sekolah, kalian rindu untuk bertatap muka, belajar tatap muka, ya kalian wayahna harus menjaga protokol kesehatan ya. Amat ulah hilap 3M apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Seperti itu. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kawan-kawan? Bagaimana Bu? Videonya, mudah-mudahan dari video yang barusan ditonton ada bermanfaatnya, dan itu juga barusan merupakan video pertama mungkin ya, video pertama dari saya pribadi membuat video metode cara mengajarkan metode menggunakan metode smart card gitu kan. Sebelumnya saya belum pernah mengajar kepada siswa gitu kan menggunakan metode seperti itu. Yang mudah-mudahan dengan adanya tugas ini bisa menjadi metode baru gitu kan untuk saya ketika nanti saya mengajar kepada anak-anak khususnya yang ada di kampung saya pribadi gitu kan. Nah, mungkin itu yang bisa saya tampilkan, itu yang bisa saya persembahkan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan dalam video ini, karena kesalahan itu mutlak dari saya pribadi dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya Said Burhanuddin, pamit undur diri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan nilainya A. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.